ketemu hari ini dalam ibadah online kita. Sebelum kita mulai ibadah, ada satu yang akan kita sampaikan kepada kalian. Yang pertama, kita semua harus sudah siap-siap ya. Adik-adik sudah siap mandi. Lalu yang kedua, harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh sambil tidur, sambil makan ya. Lalu yang ketiga, nanti kalau adik-adik mengikuti ibadah, orang tuanya harus didampingi oleh orang tuanya. Dan semua aktivitas adik-adik nanti boleh dibantu orang tua untuk mengirimkan kepada kakak-kakak atau ke dalam grup Aba Kids. Yang keempat, ya jangan lupa membaca ayat hafalannya dihafal, dan nanti terakhir kita akan membuat aktivitas. Baik, sekarang kita akan memulai. Siap semuanya? Kita akan memulai. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan lagi untuk kami boleh beribadah meskipun masih secara online. Tolong kami Tuhan, supaya hati kami boleh diterangi oleh firman-Mu, jiwa kami boleh dipuaskan oleh puji-pujian yang kami naikkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya. Semua yang di rumah siap-siap ya. Kita angkat lagu ini dengan sukacita bersama-sama. Sangat mencintai kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati, kita akan mengangkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan
mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, Engkau menerangi hati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Minggu lalu, Kak Tere kan sudah bagikan firman Tuhan dari mana? Ada yang masih ingat nggak? Ya, tentang kasih ya. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 6. Nah, Kak Tere sudah bagikan itu ada 4 poin. Kita masih kurang lagi 5 poin ya. Apa yang masih ingat? Apa aja 4 poinnya? Ya, sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak sombong ya. Nah, hari ini kakak akan sampaikan. Yang kelima adalah kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Apa coba yang tidak sopan? Siapa yang tahu? Nah, yang tidak sopan itu salah satunya waktu orang tua berbicara, kadang-kadang kita suka mencela. Mamanya belum selesai ngomong, kita sudah menjawab. Nah, itu tidak sopan. Atau apalagi, waktu dipanggil nggak mau jawab, dia diam aja di kamar, dia asik dengan gadgetnya. Ya, nah itu tidak baik ya. Nah, lalu apalagi, kasih itu yang keenam, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, apa itu coba contohnya? Dia tidak egois. Lalu kenapa? Apa sih egois itu? Ya mau dia aja yang didengerin, dia aja yang mau ditemenin, dia aja yang mau dikasih ya. Tidak seperti itu ya. Apalagi kasih itu rela berkorban. Kalau temannya tidak punya makanan, boleh kita berbagi. Kalau temannya membutuhkan pulpoin atau bukunya tertinggal, kita boleh membantunya ya. Nah, itu poin yang ke-6. Lalu poin yang ke-7 apa? Poin yang ke-7, kasih itu tidak pemarah. Siapa yang masih suka marah-marah? Ya, kasih itu tidak suka marah-marah ya. Oh, suka marah sama mamanya, suka marah sama papanya, suka marah sama temannya, suka marah sama ibu gurunya. Setiap hari marah. Aduh, nanti lama-lama mukanya jadi keriput deh. Rambutnya jadi cepat ubahan deh. Kayak kakak nih ya. Tapi kan kakak udah tua. Jadi tidak apa-apa kalau ada ubahannya ya. Tapi kalau adik-adik harus tetap mengasihi ya. Lalu yang ke-8 apa katanya? Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Wah, kemarin mama marah, aku nggak mau ngomong sama mama. Kemarin kakak marah, aku nggak mau ngomong sama kakak ya. Wah, nanti lama-lama hatinya jadi sakit, nggak bisa mengampuni. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Artinya melupakan semua kesalahan. Kalau melupakan itu artinya tidak ingat lagi. Tadi mamanya marah, kok tidak ingat lagi. Tidak dibawa-bawa sampai tidur, sampai bangun tidur, sampai sekolah. Bahkan sampai nanti dia besar, masih terus dibawa-bawa. Wah, itu berbahaya ya. Lalu yang ke-9, kasih itu apa? Dia tidak, kasih itu mencintai kebenaran ya. Jadi kalau adik-adik dalam berteman, misalnya ada temanmu yang suka membuli, tahu nggak membuli apa? Mengejek. Ih, dia rambutnya keriting. Ih, dia kulitnya hitam. Wah, itu tidak benar. Kita tidak ikut-ikut. Iya benar, dia rambutnya keriting, dia kulitnya hitam. Wah, tidak boleh ya. Kita harus bilang apa? Meskipun dia keriting, tapi dia ciptaan Tuhan. Nah, kasih itu seperti itu ya. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan ya. Dia bersukacita karena kebenaran ya. Nah, hari ini kakak sudah bagikan 5 poin kekurangan dari yang minggu lalu. Jadi semuanya adik-adik harus belajar. Kakak juga belajar, kita semua belajar. Oke, kita ulangin ya. Dari 1 sampai 9 ya. Kasih itu apa aja ya. Kita ulang sama-sama ya. Adik-adik ya. Yang pertama, kasih itu apa? Sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Yang keempat, kasih itu tidak sombong. Yang kelima, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Yang keenam, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang ketujuh, kasih itu tidak pemarah. Yang kedelapan, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang kesembilan, kasih itu mencintai kebenaran ya.
Nah, itu yang harus kita ingat dalam hidup kita. Meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik wajib ya, kita semua belajar tentang kasih yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus, dia tidak pernah mengingat murid-muridnya yang meninggalkan dia. Tuhan Yesus tidak pernah mengingat orang yang menyalibkan dia. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau disalib, dia berdoa apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, ya. Oke, firman Tuhan kita sampai di sini. Nah, setelah ini adik-adik akan mengikuti aktivitas, ya. Sampai berjumpa. Begitu kah? Oke, adik-adik, puji Tuhan ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhannya tentang kasih yang disampaikan oleh Kakak Rita. Kita berterima kasih buat Kakak Rita ya. Oke, hari ini kita akan teruskan lagi aktivitas kita yang kemarin. Kita masih ada adik-adik aktivitasnya? Ya, coba diangkat semua. Iya, pinter ya, semuanya ada, puji Tuhan. Baik, kita akan mulai ya. Coba semuanya disiapkan ya. Siapkan lemnya, spidolnya, kertas warna-warninya. Oke, kita mulai mengerjakannya. Semangat! Oke, kartu kasih yang kemarin ya adik-adik, kita lanjut ya. Kita lihat dulu yang kemarin kan, yang pertama sabar. Yang kedua, kita buka lagi ada murah hati. Kemudian tidak cemburu. Kemudian tidak sombong. Nah, kita tambahin lagi. Tidak melakukan yang tidak sopan. Dilem dulu. Nah, sudah dilem, kita tempel lagi di sini ya. Oke, tidak sopan. Nah, kalau udah selesai, ambil lagi satu lagi. Tidak mencari keuntungan sendiri. Kita lem lagi ya. Ayo semangat. Dibantu mama papa. Tidak, apa ini? Tidak mencari keuntungan sendiri. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Tidak marah-marah. Siapa yang suka marah-marah mulai hari ini? Karena sudah dengar firman Tuhan, dia tidak marah-marah lagi. Kita tempel lagi di sini adik-adik ya. Tempelin. Oke, tidak pemarah. Yang selanjutnya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu sama aja mengampuni ya adik-adik. Anak yang suka mengampuni, dilem, kemudian ditempel. Aduh, susah nih nempelnya sayang. Nah, mengampuni atau tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang terakhir, bersyukur karena kebenaran, dilem. Oke. Kita lem ya. Kita tempelin. Oke, di sini kita tempel lagi. Nah. Oke, jadi deh kartu kasihnya. Ya, 9 ya. Jadi ya kartu kasihnya seperti ini. Adik-adik udah jadi belum? Kalau udah jadi, jangan lupa difoto, dikirim ke Katere atau ke Abakis. Nanti dapat stikernya 5. Nah, seperti ini punya kakak. 1 Korintus 13 ayat 4-6. Kasih itu yang pertama apa? Sabar. Yang kedua apa? Murah hati. Kemudian tidak cemburu. Kemudian tidak sombong. Kemudian sopan. Kemudian tidak mencari keuntungan sendiri. Terus tidak suka marah-marah. Terus mengampuni dan bersyukur karena kebenaran. Jadi deh. Ya, kita simpan, kita hafal, kita lakukan setiap hari. Oke adik-adik, kartunya sudah selesai. Jangan lupa sekali lagi dihafal, dilakukan, dan difoto, kirim sama kakak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita bersyukur ya dari awal, pertengahan sampai akhir, adik-adik masih tetap semangat di rumah. Sudah menyelesaikan aktivitasnya. Sekarang kita mau pulang. Ingat, minggu depan kita akan ibadah kembali. Ya, siapkan waktunya, jangan sampai ibadahnya terlewat, adik-adik tidak ikut ibadah. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Tangkap pujian lingkup-piku dengan sayapmu. Dari awal sampai dengan akhir ibadah kami, Tuhan sudah memberkati. Kami terus berdoa buat setiap adik-adik yang ada di rumah mereka masing-masing, supaya Tuhan memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, orang tua mereka, sekolah mereka, kesehatan mereka, Tuhan yang selalu melindungi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.